Shalom. Hari ini kita jumpa lagi di persekutuan ibadah lingkungan pelayanan kepada keluarga yang saya pilih. Firman Tuhan hari ini kita akan bahas, temanya adalah kesabaran. Firman Tuhan Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang pilihannya memiliki karakter ilahi atau kesabaran. Jadi kesabaran adalah karakter ilahi. Apa yang dimaksudkan dengan kesabaran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi segala cobaan. Jadi tetap tenang, tangguh, tabah walaupun dalam masalah dan sedang diperlakukan tidak adil sekalipun. Tetap sabar. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kesabaran adalah sikap yang terpuji. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudaraku, ternyata orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kenapa? Kenapa kesabaran disebut sebagai sesuatu yang terpuji? Karena musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, kita memiliki semacam self-control dalam diri. Kita memiliki pengendalian diri dalam menjalani hidup. Bahkan Alkitab dengan jelas menjelaskan tentang kesabaran. Bisa dilihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Jadi buah roh salah satunya adalah kesabaran. Karena itu harus kita miliki dalam hidup ini. Orang yang memiliki karakter Kristus wajib punya kesabaran. Buah roh adalah sifat yang dihasilkan oleh orang Kristen, orang yang hidupnya melekat pada Kristus atau Tuhan kita. Karena itu, kalau kita memiliki kesabaran, sebetulnya kita sudah memiliki karakter ilahi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kita semua ini adalah orang-orang berdosa, yang seringkali sifat dan perilaku kita menyakiti, memedihkan hati Tuhan. Karena itu kalau saja Tuhan yang kita sembah tidak panjang sabar, binasalah kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Karena itu Tuhan melalui firman-Nya mau mengingatkan kepada kita untuk jadi anak-anak yang sabar. Jadi anak-anak yang punya perilaku seperti Bapa. Sebab kalau bapaknya sabar, mesti anaknya sabar. Karena anak adalah cerminan dari orang tuanya. Kita punya Bapa surgawi yang panjang sabar. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang panjang sabar. Adalah hal yang sebaliknya. Kalau kita justru jadi orang yang temperamen, kita justru jadi orang yang tidak sabar, orang yang pemarah, orang yang sedikit-sedikit emosional, maka kita punya identitas sebagai anak Tuhan itu justru dipertanyakan. Jangan-jangan kita bukan anak Tuhan, tetapi kita anak setan yang berbaju malaikat, atau serigala yang berbulu domba. Jadilah anak Tuhan, saudara. Sebab orang sabar itu lebih dari sekedar seorang pahlawan. Dia punya identitas yang hebat. Dia dapat merebut kota lebih dari orang-orang hebat yang bisa melakukan semua itu. Hari ini, di hari untuk kita bersama-sama belajar tentang kesabaran, mari
Kita jadi orang-orang yang selalu menunjukkan karakter ilahi ini. Hari ini tepatnya tanggal 18 ini juga adalah hari lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena itu undang-undang itu mengatur dan menetapkan kita juga sebagai dasar dari semua religiusitas, perasaan keberagamaan orang Indonesia itu ada di situ. Bagaimana bisa dihasilkan yang semacam itu kalau bukan karakter ilahi yang mendasarinya? Jadi orang yang sabar supaya apapun yang kita lalui ke depan, kita tetap menghadapinya dengan karakter-karakter ilahi itu. Saya percaya kalau Tuhan beserta kita, apapun halangan di depan, kita tetap bertekun dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.